Yuhu, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Ayo, kita buka buku, cetak, tema 7, subtema 2 di pembelajaran yang ketiga. Nah, apa yang akan kita pelajari di materi ini? Yang pertama adalah kita akan mengenal rumah adat suku Manggarai. Di mana suku Manggarai itu? Yuk, nanti kita tahu di materi ini. Lalu kita dapat menuliskan daerah asal dan keunikan dari setiap contoh rumah adat. Nah, untuk materi ini, Ibu hanya akan memberikan 2 contoh saja. Tapi paling tidak kalian sudah mengenal berbagai macam contoh-contoh yang nanti kalian bisa baca di buku cetak ataupun yang ada di latihan. Oke, next. Yuk kita buka buku catatan dan kita akan mencatat. Nah, kali ini kita akan mencatat tentang budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah. Nah, sebagaimana yang kalian tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman, mulai dari suku bangsa, bahasa daerah, pakaian adat, tarian daerah, alat musik, bahkan lagu daerah. Tentu saja, bangsa Indonesia karena keragaman ini disebut sebagai negara yang majemuk. Nah, bagaimana kita dapat melestarikannya? Pastinya dalam setiap pembelajaran kita dapat mengenal tentang bahasa daerah. Nah, kita pun dapat menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Tentunya biasanya menggunakan bahasa daerah di rumah dengan saudara kita dan juga tentu pada saat percakapan kita sehari-hari dengan siapapun yang satu daerah dengan kita. Kalau kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah, tentunya tidak baik menggunakan bahasa daerah. Pastinya kita harus menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Tapi kita juga bisa dapat mengenal lagu daerah dan juga dapat melestarikan cerita daerah. Sehingga kita harus mewujudkan persatuan dan kesatuan. Oke, next. Nah, sekarang kalian bersama-sama membaca tentang rumah adat suku Manggarai. Ternyata suku Manggarai itu terletak di Kabupaten Manggarai di Flores Barat. Di mana itu? Flores Barat itu ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, kalian baca dulu ya. Oke, next. Nah, tadi kan sudah membaca cerita tentang rumah adat suku Manggarai. Waktunya kalian menuliskan. Menurut kalian, bentuk rumah adat dari suku Manggarai itu seperti apa? Bahan pembuatnya itu apa? Dan keunikan dari rumah adat suku Manggarai itu apa? Nah, kalian kerjakan di buku latihan tematik. Oke. Oke, next. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang rumah adat dan juga pakaian adat. Nah, biasanya rumah adat itu menyesuaikan kondisi bentang alam di wilayah setempat. Misalnya, di banyak pedalaman itu terletak di hutan. Di hutan memiliki banyak pohon, sehingga banyak suku-suku yang ada di pedalaman memiliki rumah adat yang tidak jauh menggunakan kayu. Karena mereka hidup di hutan, sumber daya alam yang paling banyak di hutan adalah pohon, sehingga akan dimanfaatkan kayunya untuk membuat rumah adat. Tetapi tidak semua rumah adat itu selalu terbuat dari kayu. Ada juga yang dari bambu, ada pula yang banyak hal yang memang tergantung dari kekhasan daerahnya masing-masing.
Kemudian ada pakaian adat. Kalau di pedalaman atau di daerah tertentu, pakaian adat itu menunjukkan status kedudukan dalam masyarakat, entah itu sebagai raja, kepala suku, atau pakaian adat rakyat biasa. Kenapa harus dibedakan? Di dalam suku pedalaman berbeda dengan suku yang ada di kota. Kalau di kota memiliki pakaian yang bebas seperti kita, bisa pakai baju apa saja. Tapi kalau di suku yang memiliki adat yang sangat kental atau kuat, memiliki ciri khas bajunya masing-masing. Kalau misalnya kalian melihat drama-drama kerajaan baik di Indonesia atau kalian yang suka drama Korea, pasti juga tahu bahwa kalau kalian lihat misalnya menceritakan tentang kerajaan-kerajaan Indonesia, pasti memiliki perbedaan antara pakaian raja, kepala suku atau bangsawan dan juga rakyat biasa. Oke. Yuk, kita buka buku latihan. Yuk kita kerjakan. Nah, kalian perhatikan dua gambar rumah adat di Indonesia ini. Kalian jangan lupa tuliskan asal provinsi dan juga keunikan dari setiap rumah adat. Nah, kalian harus menggambar dua rumah adat ini, kemudian tuliskan asal provinsi dan keunikannya apa. Nah, di poin 4, menceritakan hasil tugasmu itu tidak perlu, kalian cukup tuliskan dan jangan lupa dikirimkan tugasnya. Oke. Oke deh, sampai sini dulu pembelajaran di materi ini. Nah, sampai jumpa di materi berikutnya ya. Goodbye.